Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan laporan UTS kami mengenai aplikasi Finesa atau Voting Nesa. Kami beranggotakan kelompok anggota kami. Yang pertama ada Fahmi Ahyar Abdillah dengan NIM 3 digit terakhir 123, Oktania Sriwahyuni dengan NIM 3 digit terakhir 128, Anandito Wisnu Widya dengan NIM 3 digit terakhir 147, Junizar Konstantin dengan NIM 3 digit 149, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Latar belakang pemilihan Ketua Himpunan Mahasiswa di Universitas Negeri Surabaya adalah momen krusial yang melibatkan ribuan mahasiswa dalam menentukan pemimpin untuk kehidupan kampus yang lebih baik. Selama ini, pemilihan tersebut dilakukan secara manual dengan menggunakan kertas suara dan kotak suara fisik, serta penghitungan suara secara manual. Meskipun metode ini sudah lama digunakan, semakin kompleksnya proses pemilihan dan perkembangan teknologi telah menimbulkan banyak kendala. Mengingat perkembangan teknologi yang pesat dan semangat demokrasi di Indonesia, proposal ini mencoba mengatasi kendala dalam proses pemilihan dengan mengusulkan pengembangan dan implementasi aplikasi e-voting. Aplikasi ini diharapkan dapat membawa perubahan positif dengan meningkatkan partisipasi mahasiswa, meningkatkan transparansi, efisiensi, dan keamanan proses pemilihan. Dengan adanya aplikasi ini, setiap suara mahasiswa di Indonesia akan benar-benar terwakili dalam pemilihan. Di sini kami memiliki beberapa rumusan masalah. Yang pertama, apa efektivitas dan kendala dalam metode pemilihan Ketua Himpunan Mahasiswa yang saat ini masih mengandalkan proses manual dengan kertas suara dan kotak suara fisik di Indonesia. Yang kedua, bagaimana pengembangan dan implementasi aplikasi voting dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keamanan dalam proses pemilihan Ketua Himpunan Mahasiswa Indonesia. Yang ketiga, bagaimana rencana teknis dan tahapan implementasi aplikasi e-voting yang tepat untuk memecahkan masalah-masalah yang ada dalam proses pemilihan Ketua Himpunan Mahasiswa di Indonesia. Next. Batasan masalah. Berdasarkan latar belakang, batasan masalah dalam pengembangan aplikasi e-voting untuk pemilihan Ketua Himpunan Mahasiswa di Universitas Negeri Surabaya dapat dilakukan pada hal-hal berikut. Yang pertama, metode pemilihan. Penelitian ini akan membatasi diri untuk pengembangan aplikasi e-voting sebagai alternatif untuk metode pemilihan yang saat ini masih menggunakan kertas suara dan kotak suara fisik di Indonesia. Yang kedua, proses pemilihan. Penelitian ini akan memusatkan perhatian pada tahap pemilihan. Yang ketiga, kesalahan dan keamanan. Fokus utama penelitian ini adalah mengatasi kesalahan manusia dalam penghitungan suara, meningkatkan keamanan pada data pemilih, serta mengurangi risiko manipulasi dalam proses pemilihan. Partisipasi mahasiswa yang keempat, partisipasi mahasiswa. Penelitian ini akan mengevaluasi sejauh mana penggunaan aplikasi e-voting dapat meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam pemilihan dengan mempertimbangkan tantangan aksesibilitas yang mungkin terjadi. Yang kelima, manfaat dan dampak. Penelitian ini akan mengevaluasi manfaat penggunaan aplikasi e-voting dalam meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akurasi pemilihan, serta dampaknya terhadap proses demokrasi kampus di Indonesia. Dalam upaya mengatasi masalah-masalah yang disebutkan di atas, penggunaan e-voting untuk pemilihan ketua himpunan mahasiswa dapat menjadi solusi yang efektif. E-voting adalah metode pemungutan suara elektronik yang memungkinkan pemilihan untuk memberikan suara mereka secara online melalui platform khusus. Dengan menggunakan e-voting, beberapa masalah dapat diatasi. Di antara lain, yang pertama, peningkatan partisipasi. Mahasiswa dapat memberikan suara mereka dari mana saja dan kapan saja. Yang kedua, penghitungan suara otomatis. E-voting memungkinkan penghitungan suara yang cepat dan akurat. Yang ketiga, keamanan dan validasi. Sistem e-voting dapat dirancang dengan lapisan keamanan yang kuat untuk menghindari kecurangan dan memvalidasi pemilih. Yang terakhir, aksesibilitas. Mahasiswa yang berada jauh dari lokasi pemilihan tetap dapat berpartisipasi dengan mudah. Next.
Manfaat dari penelitian. Yang pertama, memberikan efisiensi dan penghematan waktu dalam penggunaan e-voting. Yang kedua, menghindari adanya kesalahan penghitungan. Aplikasi e-voting dapat mengurangi risiko kesalahan manusia dalam penghitungan suara dan pelaporan hasil. Yang ketiga, memberikan keamanan data dan akurasi validitas. Aplikasi e-voting dapat dirancang dengan lapisan keamanan yang kuat untuk melindungi data pemilih dan hasil pemilihan. Yang keempat, penghematan biaya. Penggunaan aplikasi e-voting dapat mengurangi biaya pemilihan karena menghilangkan kebutuhan untuk mencetak kertas suara dan menyediakan tempat pemungutan suara fisik. Next. Studi literatur. Tinjauan literatur mengenai pemungutan suara elektronik mencermati kemajuan teknologi pemungutan suara elektronik, termasuk penggunaan platform elektronik yang canggih dan aman dengan peningkatan keamanan seperti enkripsi dan verifikasi dua faktor. Upaya juga dilakukan dalam memperbaiki antarmuka penggunaan dan mengusulkan penggunaan teknologi biometrik. Namun penerapan pemungutan suara elektronik dihadapkan pada tantangan seperti keamanan sistem, resiko serangan cyber, masalah privasi, dan isu kepercayaan pemilih. Regulasi dan pengawasan ketat diperlukan untuk mempertahankan integritas pemungutan suara elektronik. Tantangan lainnya adalah akses yang merata, mengingat tidak semua orang memiliki akses ke perangkat elektronik atau internet yang stabil. Next. Metodologi penelitian. Kita membawa 3 metodologi: teknis analisis permintaan sistem pemungutan suara elektronik, penggunaan sirkuit. Yang ketiga, teknik analisis kebutuhan dengan observasi sistem e-voting. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perancangan aplikasi. Perancangan aplikasi e-voting adalah tahapan awal dari pengembangan sistem yang memungkinkan pemilihan atau pemungutan suara berbasis elektronik. Ini adalah gambaran atau perancangan terperinci tentang pertanyaan ini menjangkau dan komponen penting lainnya yang diperlukan untuk menjalankan pemilihan secara elektronik. Rancangan aplikasi e-voting bertujuan untuk memastikan bahwa proses pemilihan berjalan lancar, aman, dan efisien, serta sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan integritas pemilihan. Next. Implementasi diagram use case. Diagram use case adalah alat visual yang digunakan dalam rekayasa perangkat lunak untuk menggambarkan interaksi antar aktor atau entitas yang berinteraksi dengan sistem dan fungsi-fungsi atau use case yang disediakan oleh sistem dan konteks aplikasi e-voting. Terdapat beberapa aktor termasuk pengguna, admin, dan pemilih yang ingin memilih calon. Pada diagram use case ini menjelaskan tentang proses untuk yang dilakukan merupakan use case dan voting yang melibatkan dua aktor, yakni admin dan pemilih, di mana admin dapat menginput data calon, menginput data pemilih, menginput data pemilihan dan hasil pemilihan teks. Selanjutnya, sequence diagram. Pada diagram sequence ini menjelaskan proses menginput data pemilih. Pemilih akan diarahkan ke halaman login, halaman form input data yang akan dipilih, status pemilih, halaman konfirmasi input data, setelah itu keluar dan selesai. Pemilih yang sudah input data akan tampil pemilih sudah melakukan pemilihan. 1. Para pemilih memulai proses dengan mengakses aplikasi pemungutan suara elektronik dan memilih kandidat yang mereka dukung dari daftar kandidat yang tersedia. 2. Setelah memilih seorang kandidat, pemilih mengaktifkan kasus penggunaan pilih kandidat dengan mengirimkan pilihan mereka ke sistem pemungutan suara elektronik. 3. Sistem pemungutan suara elektronik menerima suara pemilih dan menyimpannya dalam database e-voting.
Keempat, penyelenggara yang bertanggung jawab memantau proses pemilu, memulai tindakan verifikasi suara dengan mengakses sistem pemungutan suara elektronik. Sistem pemungutan suara elektronik memeriksa kesalahan suara yang masuk. Apabila suara sah, maka akan dihitung dan ditambahkan pada hasil pemilu. Administrator yang dituju hasil. Next. Diagram voting proses kan setelah itu setelah verifikasi menggunakan di dalam proses percabangan memiliki menjadi beberapa fitur berdasarkan hasil verifikasi. Yang pertama, verifikasi NIM terdaftar. Kedua, NIM tidak terdaftar. Next. Implementasi diagram activity. Satu pemilih membuka aplikasi pemungutan suara elektronik. 2, pemilih login menggunakan NIM dan passwordnya. 3, sistem verifikasi identitas pemilih. Yang keempat, setelah verifikasi identitas berhasil. 5, pemilih mengklik tombol simpan untuk mencatat suaranya. 6, sistem verifikasi suara. 7, jika verifikasi suara berhasil. Administrator login ke aplikasi voting. Setelah login, administrator akan memeriksa status pemilihan. Administrator kemudian masuk ke halaman utama aplikasi voting. Admin memilih untuk melihat hasil pemilu secara real time dan melihat hasil pemilu saat ini. Setelah melihat hasil sementara, administrator memutuskan untuk melihat pengumuman resmi hasil pemilu lengkap dengan mengklik tombol hasil. Pernyataan resmi ini yang berisi informasi tentang pemenang, presentasi, suara, dan detail penting lainnya terkait hasil pemilu. Next. Kemudian diagram kelas, kandidat, pemilih, hasil, dan pemilihan. Setiap kelas memiliki atribut dan fungsi yang spesifik. Yang pertama admin, yang kedua kandidat, yang ketiga hasil, yang keempat pemilih, yang kelima pemilihan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk implementasi komponen kelas. Dalam penerapan ini terdapat beberapa entitas dan kode yang kelas telah diimplementasikan. Setiap kelas mewakili entitas berbeda dalam sistem VoteNesa, termasuk admin, pemilih, kandidat, pemilihan, dan hasil. Setiap kelas memiliki properti yang sesuai dengan entitas tersebut, serta metode yang digunakan untuk mengakses dan memanipulasi properti tersebut. Berikut adalah implementasi dari komponen kelas. Selanjutnya, dalam implementasi main method digunakan untuk mendemonstrasikan penggunaan kelas entitas yang diterapkan sebelumnya, seperti admin, pemilih, kandidat, pemilihan, dan hasil. Berikut adalah tampilannya. Selanjutnya, implementasi komponen get and setter atau set and get. Dalam implementasi get name admin adalah metode getter yang digunakan untuk mengambil nilai atribut nama admin pada kelas admin.
Metode ini tidak menerima parameter dan mengembalikan nilai nama admin. Implementasi pewarisan dalam contoh di atas, kelas admin dan pemilih adalah contoh kelas anak yang mewarisi atribut ID dan nama dari kelas induk entitas. Pemarisan ini memungkinkan kelas anak untuk memiliki atribut dan metode yang sama dengan kelas induk, serta menambahkan atribut tambahan yang spesifik untuk kelas tersebut. Berikut adalah implementasinya. Kemudian, implementasi polimorfisme. Dengan menggunakan antarmuka info dan implementasi kelas yang sesuai, Anda dapat membuat objek dari kelas-kelas tersebut dan memanggil metode display info. Polirisme memungkinkan Anda untuk memanggil metode display info pada objek apapun yang mengimplementasikan antarmuka info. Implementasi kode aplikasi. Program ini adalah aplikasi voting NESA yang bertujuan untuk mencatat waktu masuk keluar dan mengisi dalam pengembangan aplikasi Java. Toolkit GUI untuk membangun antarmuka pada aplikasi e-voting. Di sini ada kode aplikasinya melalui IntelliJ IDEA. Next. Di sini terdapat beberapa baris dari implementasi kode yang kami jalankan untuk membuat GUI-nya. Next. Selanjutnya di sini juga masih terdapat kode aplikasi pada tampilan GUI yang digunakan untuk mendesain. Next. Dan yang terakhir, kode aplikasi implementasinya. Next. Di sini implementasi antarmuka, penjelasan antarmuka antara aplikasi sistem Finesa menggambarkan desain yang sederhana dan user-friendly. Elemen dalam antarmuka ini tersusun rapi dan memiliki tampilan yang cerah dan menarik. Di sini terdapat button nama, NIM, program studi, calon 1, calon 2, profil calon 1, dan profil calon 2. Selain itu terdapat teks yang berisikan nama NIM program studi, terdapat juga tombol yang dapat diklik untuk melihat profil calon. Dan terdapat button untuk batal memilih dan simpan. Next. Kesimpulannya, laporan ini menjelaskan perancangan dan pengembangan aplikasi e-voting sistem pemungutan suara elektronik voting NESA bertujuan untuk menciptakan syarat bagi calon para proses seleksi menggunakan pendekatan terstruktur. Metodologi waterfall digunakan dalam pengembangan aplikasi ini yang meliput langkah-langkah seperti analisis, desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Implementasi UML digunakan untuk merancang struktur dan interaksi antar muka aplikasi yang memungkinkan merancang struktur penggunaan berinteraksi dan aplikasi secara intuitif. Persyaratan dilakukan untuk memahami kebutuhan pengguna dan memastikan bahwa aplikasi secara efektif memenuhi tujuan pemilihan kandidat. Dengan demikian, aplikasi pemungutan suara secara elektronik ini dapat memberikan kemudahan dan efisiensi dalam proses seleksi calon.
Pengguna dapat dengan bebas memilih kandidatnya, melihat profil kandidat, dan mendapatkan manfaat dari proses seleksi yang terstruktur dan terukur. Secara keseluruhan, aplikasi pemungutan suara elektronik ini dapat berkontribusi signifikan dalam mendukung proses demokratis dan transparan dalam seleksi calon. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya, progres dari aplikasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.